Jadi, di video kemarin, progres game gua baru kayak gini. Dan gua nemuin masalah di cara save NPC di game gua. Gua pun menambah waktu 2 minggu lagi untuk menyelesaikan game ini. Dan gini ceritanya. Gua ternyata langsung nemuin cara untuk nge-save NPC di game gua dengan bantuan ChatGPT dan otak gua. Caranya gimana? Gini caranya. Jadi di Roblox, kita nggak bisa nge-save karakter. Tapi, kita bisa nge-save info-infonya. Nah, gue ngakalin dengan cara nge-save info-infonya. Lalu, saat player join, gue tinggal ngebuat ulang karakternya dari info-info itu. Kalau kalian bingung, ya begitulah. Karena gue udah nyelesain masalah save-nya, sekarang gue mau fokus ke building dulu, sebelum gue lanjut ke fitur yang lainnya. Gue mulai dengan menambahkan barang-barang dari fitur terbaik Roblox. Yap, Toolbox. Gua nambahin cuaca sore dan nambahin beberapa rumah, jadinya kayak gini. Setelah itu gua percantik dengan beberapa barang dari Toolbox dan jadinya kayak gini. Selesai dengan map, gua pun langsung lanjut untuk membuat UI seperti yang biasa kalian lihat di game-game lain. Dan untuk membuat UI, gue menggunakan Figma, tools yang sangat overpower untuk membuat UI. Tapi, sebagus apapun toolsnya, kalau yang pakai cupu kayak gue, jadinya kayak gini. Ya, walaupun belum perfect, tapi setidaknya masih bisa dipakai. Dan kalau kalian nyadar, ini UI untuk Game Pass. Dan kenapa cuma ada cache aja? Karena gue kurang jago. Gue belum berani untuk membuat Game Pass yang aneh-aneh untuk sekarang. Karena kalau nggak bekerja nanti, mati saya. Setelah bikin UI dan Game Pass-nya, gue pun langsung memutuskan untuk melanjutkan game gue dengan menambahkan fitur Combat System. Dan ya, ternyata ini lebih rumit dari dugaan gue. Jadi, gue mulai dulu dengan animasinya. Jadi ada dua animasi yang perlu dibuat. Yang pertama animasi mukul dan yang kedua animasi saat terkena pukulan. Gua mulai dengan animasi pukul dan jujur aja gue cukup senang dengan hasilnya. Nah tapi untuk animasi saat terkena pukulan gini. Ya ternyata gue nggak sejago itu di animasi. Jadi gue pun memutuskan untuk membuat animasi yang simple aja saat terkena pukulan. Setelah animasi selesai, gue pun langsung coding combat system dan hitboxnya. Dan inilah hasilnya. Ya, gak mungkin langsung berhasil sih. Gue pun lanjut ngoding sampai 3 kali ngulang demi dapat hasil yang kayak gini. Dan ya ini juga kerja kalau kalian lagi steal, terus kena pukul, NPC-nya bakalan balik lagi ke base. Lanjut, setelah semuanya selesai, gua pun langsung masukin karakter-karakter baru ke dalam game gua. Di sini gua buat 6 karakter tambahan, dan itu pun ngambil dari marketplace Roblox karena ya gua nggak pinter modeling. Ini dia 6 karakter yang gua tambahin. Dan tidak lupa gue menambahkan rarity di karakternya. Jadi ada dari common sampai legendary. Dan setelah game gue bisa dinikmati setidaknya 20 detik, gue memutuskan untuk tidak menambahkan terlalu banyak fitur. Karena di minggu ini gue all in belajar Blender untuk membuat thumbnail game gue. Dan ya ini aplikasi bener-bener dan kalau kalian tahu sebenarnya gua itu sangat-sangat buruk dalam desain. Ibarat di kelas kalau ada pelajaran seni budaya, gua pasti dapat F cuy. Di sini gua bener-bener gak tahu harus ngapain, gerak aja gak bisa cuy. Dan gua pun memutuskan untuk cari di YouTube cara menggunakan Blender. Dan kalian tahu apa? Gue ngabisin 2 hari gak tahu belajar apa di Blender.
Di sini gue cukup frustasi dan burnout, tapi gue nggak nyerah. Sampai akhirnya gue berhasil masukin map dan karakter Roblox gue ke dalam Blender. Dan gue nggak tahu kenapa saat mapnya dimasukin ke Blender, teksturnya agak aneh, walaupun sudah gue benerin. Lalu setelah gue setting-setting beberapa hal, inilah hasil renderan gue. Dan ya, gue juga baru nyadar ternyata gue harus ngatur cahayanya sendiri. Jadi gue habiskan beberapa waktu untuk ngatur lightingnya, dan ini hasil yang terbaik yang bisa gue dapatkan. Setelah itu, gue langsung aja membuat icon game gue dan mengupload thumbnail yang sudah gue bikin ke game gue. Dan setelah semuanya selesai, gue pun mempublish game gue. Dan ya, walaupun mungkin game gue masih belum sempurna dan masih banyak bug, setidaknya gue belajar banyak hal dari game ini. Kalau kalian mau cobain game ini, kalian boleh cek deskripsi di video, nanti gue taruh linknya. Dan kalau kalian nemuin bug, kalian boleh langsung aja lapor ke Discord gue. Langsung aja join di deskripsi. Nanti gue usahain langsung benerin bugnya. Dan apakah gue akan berhenti sampai di sini?